Mau lihat yang tradisi istimewa dari Pulau Sumbawa yang satu ini? Seru maksimal, fams! Yap, balapan kebo. Balapan yang wow-nya udah mendunia, fams! Lihat aja tuh yang nonton, ribuan orang, fams! Ramenya kayak di pasar loh. Tradisi balapan kerbau ini udah dilakukan sejak dulu kala. Tujuannya untuk menyuburkan lahan pertanian saat musim tanam tiba. Gerakan kaki para kerbau itu yang membuat tanah ini menjadi gembur dan bagus untuk ditanami, fams. Dalam balapan ini, selain kecepatan waktu, kerbau ini juga harus mengenai tiang saka yang berada di garis akhir, fams. Joki dan kerbau tentu harus kompak ya. Fams, karena terbilang cukup berbahaya, hanya orang dewasa aja nih yang diizinkan jadi joki. Nah, kerbau-kerbau yang juara akan meningkatkan harga jual mereka kelak. Harga jualnya jadi mehongson, fams. Gak sembarangan kerbau ini bisa ikutan balapan kerbau ini, fams. Harus yang unggul dan pilihan. Selain itu, fams, kerbau ini juga harus memiliki otot-otot kaki yang sudah sangat terlatih. Karena kerbau pilihan dan terlatih mampu berlari hingga mencapai 60 km per jam loh. Dengan bobot tubuhnya, ini bisa 10 kali berat manusia, fams. Cepat juga di kerbau ini berlari ya. Apalagi larinya di atas lumpur. Emang top banget deh kerbau Sumba ini. Balapan kerbau ini, fams, kalau dilihat sama kayak karapan sapi dari Madura atau pacu Jawi dari Ranah Minang. Bedanya, balapan kerbau ini menggunakan kerbau. Asiknya gak kalah menarik kok. Biasanya nih, fams, balapan kerbau ini digelar sebelum atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Arena yang dipakai ini juga berpindah-pindah, fams. Setiap minggu, acara ini digilir pada setiap kecamatan atau desa di Sumbawa. Dalam satu tim, 2 ekor kerbau ini disiapkan oleh pemiliknya. Kemudian, noga dipasang pada bagian pundak kerbau, lengkap dengan tali kekang di lehernya. Ada juga kareng yang digunakan sebagai pijakan joki berdiri. Widih, peserta balapan kerbau ini udah pada siap nih. Saatnya beraksi. Fams, menjadi joki harus memiliki ketangkasan untuk mengendalikan kerbau agar sampai ke saka atau tongkat kayu. Oh iya, Fams, katanya sih balapan kerbau ini menjadi permainan tradisional yang dilakukan ketika musim hujan. Tujuannya sih untuk menghibur diri usai panen padi. Selain itu, balapan kerbau ini juga sebagai wujud rasa syukur masyarakat Sumbawa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fams, kegiatan balapan kerbau ini ternyata bermanfaat untuk para petani tuh. Soalnya bisa menggemburkan sawah. Setelah acara ini, padi udah bisa ditanam lagi deh oleh para petani. Ibarat kata, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, fams. Bisa menjalankan tradisi, menyalurkan hobi, menyenangkan hati, dan memudahkan pekerjaan untuk musim tanam nanti. Mantap deh! For your info nih, fams, peserta balapan kerbau ini juga dibedakan berdasarkan usia, umurnya 1 hingga 5 tahun. Kerbau-kerbau di sini juga nggak sembarangan loh. Cirinya harus memiliki pusaran pada bulunya. Jumlah pusaran ini juga harus seimbang, fams. Misalnya, 2 pusaran di bagian kiri dan kanan kerbau. Kepala kerbau juga harus tegak ke depan, dan tanduk kerbau ini harus tumbuh sempurna dan melengkung ke samping. Widih, kalau dilihat-lihat nih, gagah bener kamu, Bobo. Dalam acara ini, peserta nggak termotivasi dengan hadiah. Biasanya, biaya perawatan kerbau yang dikeluarkan justru lebih besar dari hadiah yang didapatkan. Bagi pemilik kerbau, perlombaan ini adalah sebuah pertarungan prestis dan martabat. Kalau kerbau bisa menang dalam tradisi ini, bisa mendongkrak harga kerbau tuh, fams. Harga jualnya bisa terbilang fantastis, bisa mencapai ratusan juta per ekornya.